Shalom semua warga kerajaan yang punya kerinduan untuk mempermuliakan Tuhan. Tetapi setiap daripada kita akan bertanya, how? Kita saya sampaikan beberapa saat ini adalah menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan, mujizat terjadi. Tetapi juga ternyata melalui kematian di dalam Tuhan yang benar-benar setia sampai akhir, itu mempermuliakan Tuhan. Kepada Petrus, Tuhan Yesus memulihkan keadaannya dan dia berkata, ketika kamu masih muda, kamu mengikat pinggangmu dan pergi kemana kamu mau. Tapi ketika kamu menjadi tua, orang lain akan mengikat tanganmu dan membawa engkau ke tempat yang kau tidak suka. Dan di dalam Yohanes pasal 21 ayat 19 Yesus berkata, hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Dan aneh sekali, memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, dia berkata pada Petrus, ikutlah aku. Dalam sebuah kisah yang dibuat film berjudul Quo Vadis. Quo Vadis itu artinya mau pergi kemana. Ya. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, dalam cerita itu Petrus sudah sampai ke Roma. Meskipun dia itu untuk bangsa Yahudi, ternyata dia dibawa ke sana juga saudara. Dan pada saat itu ketika orang Kristen mulai dianiaya, Petrus melarikan diri keluar dari kota Roma. Dan di dalam cerita dan film itu tidak tertulis dalam Alkitab. Dia melihat Yesus sedang memanggul salib. Dan dia tanya, Quo Vadis Domini, Tuhan kau mau kemana? Dan dalam penglihatannya itu Tuhan Yesus berkata, aku mau disalib kedua kalinya gara-gara kamu takut untuk mengaku aku dan mengikut aku sampai akhir. Petrus berbalik dan masuk ke kota Roma dan ketika dia akan dieksekusi, dia berkata, please jangan salibkan saya seperti my Lord, saya tidak layak. Minta disalib dengan kepala di bawah, kaki di atas. Saudara, ini jadi satu legenda dan berapa banyak daripada kita namanya Peter, Petrus, Pedro. Karena apa saudaraku? Ini adalah martir yang luar biasa. Saudara, ternyata lewat kematian kita bisa mempermuliakan Tuhan. Ini kan luar biasa ya. Contoh kedua adalah Stephen, martir pertama saudara. Kita tahu dia penuh iman, penuh Roh Kudus, penuh dengan hikmat, penuh dengan kasih karunia, penuh kuasa, penuh firman, dan juga penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan itu adalah seseorang. Our God is a God of glory, our Lord is a Lord of glory, and the Spirit of the Lord is Spirit of glory. Ketika dia bersaksi tentang nama Tuhan, maka orang melihat wajahnya seperti malaikat. Dan ketika kemudian dia dirajam dengan batu, maka saudaraku, dia melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan, kita melihat kemuliaan Tuhan. Dan Kristus berdiri karena ada janji Tuhan. Touch not my anointed. Jangan menjamah orang yang kuurapi. Jangan berbuat jahat pada nabi-nabiku. Dan kemudian ketika dia berkata, Tuhan jangan tanggungkan ini atas mereka. Dia memintakan ampun buat orang yang merajam dia dengan batu. Dan saya bayangkan dia penuh, hancur tubuhnya. Dengan demikian dia menyerahkan nyawanya. Firman Tuhan berkata, he fell asleep. Dia jatuh tertidur. Dan ketika dia bangun, dia melihat wajah Tuhan yang dia muliakan. Karena itu, saudaraku, sampai akhir hidup kita, ya, kata Rasul Paulus, baik matiku maupun hidupku, aku mempermuliakan Tuhan. Kiranya itu terjadi dan jadi motivasi buat kita semua. Bahkan lewat kematian pun, ya, sampai akhir bisa mempermuliakan Tuhan. God bless you warga kerajaan. Amin.
Engkau baik bagi kami Tuhan, Engkau ada dalam kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita sudah memasuki minggu keempat di pagi hari ini. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, baiklah kita mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh baik Engkau Tuhan, Engkau yang mempersatukan kami di pagi hari ini. Bapa, terima kasih atas berkat kemurahan-Mu, penyertaan, pemeliharaanmu sehingga kami baik-baik saja, kami sehat-sehat semua, kami diberkati melimpah. Saatnya kami mau belajar firman-Mu, kami mau belajar kebenaran-Mu. Pimpin kami Tuhan, buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, untuk belajar dari Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, mari kita yang sudah siap katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita masih di tema yang sama, di mana di Rock Ministry kita semua belajar tentang glorify the King through me. Ya. Nah, kita mesti tahu dan kita mesti paham bahwa setelah belajar di tema sebelumnya yaitu tentang penderitaan, setelah kita mengalami penderitaan ataupun juga setelah Tuhan Yesus mengalami penderitaan, maka dia mendapatkan suatu kemuliaan ya. Nah, sekarang kita belajar setelah mengalami penderitaan dalam mengikut Sang Raja, maka ada kondisi yang diinginkan untuk kita bisa memberikan dampak, ya, yaitu memuliakan Raja. Memuliakan Raja melalui kita. Memuliakan Raja di sini artinya adalah suatu tindakan. Di sana ada suatu kata kerja yang harus dilakukan, yaitu melakukan sesuatu sehingga Sang Raja dimuliakan. Memang ada pertanyaan bahwa apakah Tuhan belum mulia? Oh tidak, tidak. Tanpa manusia memuliakan Tuhan, dia sudah mulia. Karena mulia itu, bahkan maha mulia itu adalah suatu keadaan Tuhan bahwa dia itu penuh kemuliaan. Nah, namun kenapa kita juga perlu memuliakan Tuhan? Nah, kita juga perlu tahu bahwa ini adalah panggilan kita atau tujuan daripada kita sebagai umat Tuhan. Seperti tertulis di dalam Yesaya 43 ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Ya, kita belajar beberapa minggu tentang penderitaan. Dan sekarang di bulan ini sudah setelah 3 minggu, ini minggu keempat kita belajar tentang kemuliaan. Ya, mari kita belajar juga memahami secara praktikal apa yang bisa membantu kita untuk melakukan bagian kita, yaitu mengerjakan sesuatu yang tujuannya memberikan kemuliaan atau memuliakan Sang Raja. Ya, ada satu hal yang tidak boleh kita lupa, bahwa kita ini adalah duta kerajaan. Duta atau perwakilan dari kerajaan Allah atau kerajaan surga. Nah, wakil atau yang mewakili itu tentu mempunyai tugas atau mendapatkan tugas, yaitu menjadi wajah atau perwujudan dari yang diwakili. Sehingga kalau ngelihat wakilnya atau yang mewakili ini, akan terlihat siapa yang diwakili. Maka penting sekali bahwa wakil harus dapat memberikan gambaran dari yang diwakili. Kita ini mewakili kerajaan surga. Maka menjadi suatu keniscayaan bahwa melalui kita, melalui tindakan kita, melalui penampilan kita, orang dunia
dapat melihat kerajaan surga itu seperti apa sih? Misalkan nih, untuk mempersepsikan kerajaan surga yang damai, yang indah, tapi waktu melihat yang mewakili ataupun wakilnya itu pengacau, pemberontak, zalim, bahkan penuh kenajisan. Tidak mungkin kan orang melihat wakilnya seperti itu kemudian persepsinya terhadap surga itu damai dan indah. Atau juga kita melihat surga itu harusnya tempatnya orang-orang yang jujur. Kerajaan surga itu adalah orang-orang yang berintegritas. Tapi ternyata wakilnya nggak jujur, pembohong, korupsi. Ya, bagaimana kita bisa mempersepsikan sang raja kita itu menjadi memandang kita menjadi ini jujur, ini baik, ini dipercaya ya dan mulia. Tidak mungkin. Nah, makanya kita mesti bisa menjadi perwakilan yang merepresentasikan bahwa kerajaan surga itu kerajaan yang luar biasa, kerajaan yang mempunyai tatanan, aturan dan tata cara yang sangat mulia gitu ya. Nah, mari kita lihat ada beberapa hal, ada 3 poin gitu ya yang saya coba tawarkan untuk kita belajar, membantu kita bisa ataupun dapat menjadi duta yang memberikan kemuliaan kepada sang raja. Ya, yang pertama, no cross, no glory. 1 Korintus 1 ayat 28. Saya bacakan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, bicara tentang salib, pasti bicara tentang penderitaan. Tuhan Yesus disalib adalah bentuk dari hukuman yang harus ditanggung oleh orang-orang yang berdosa. Tetapi dengan salib, Tuhan Yesus mengubah penderitaan menjadi keselamatan. Ya, kita tahu ya bahwa penyalipan itu adalah menjadi suatu pertanda bahwa dosa kita ditebus melalui penyalipan itu. Dan setelah penyalipan ada kebangkitan. Dengan kebangkitan itu, maka Tuhan Yesus mengalahkan maut. Sehingga Dia dapat menjadi penebus dosa umat manusia. Melalui karya salib, Yesus mempermuliakan Bapanya, sehingga Bapanya memberikan kemuliaan kepada Yesus, yaitu duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Maka, sebagai pengejawantahan dalam hidup kita, maka kita belajar bahwa penderitaan yang kita alami ini dapat menunjukkan karakter kita, dapat menunjukkan siapa kita. Melalui penderitaan, pengorbanan yang kita harus lalui, kita dapat merepresentasikan siapa kita. Respon kita terhadap penderitaan seperti apa. Ya, misalkan ini contoh orang yang tidak mau mengikuti cara dunia dalam berbisnis. Maka akan ada penderitaan di situ. Akan ada kehilangan peluang, akan ada mungkin kehilangan tender, kehilangan kesempatan promosi, kehilangan penjualan, karena tidak mau mengikuti cara-cara dunia. Tetapi dengan tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut, kita menunjukkan karakter kita, karakter yang dipertontonkan melalui kebenaran yang kita lakukan, yaitu kita juga menunjukkan bahwa gaya hidup kerajaan surga itu bicara tentang kebenaran. Dan saya sudah cukup banyak mendengar kesaksian ya, bagaimana orang yang menjaga kebenaran, menjaga integritas, menjaga tingkah lakunya seturut dengan perintah dari Tuhan, Tuhan punya kepentingan membela, dan itu dibela oleh Tuhan. Bisnis, profesi, usahanya dibela Tuhan. Karena kita tahu, Tuhan sangat mampu dan sanggup membalikkan keadaan.
Tetapi apakah itu alasannya? Hanya itu alasannya? Karena kita tahu bahwa kita pasti dibela Tuhan. Tentu saja tidak. Kita melakukan kebenaran karena memang kebenaran itu harus dilakukan. Karena memang kita mesti melakukan kebenaran karena kita wakil kerajaan kebenaran. Ya, dan upah kebenaran dari Tuhan memang sudah jelas. Tetapi tanpa adanya upah itu di dunia pun, kita mesti tetap harus melakukan kebenaran. Karena kita percaya dengan iman bahwa upahnya ada di kekekalan. Dan kekekalan itu ada. Malahan kita percaya bahwa ini bagian dari latihan kita. Latihan karakter kita untuk nanti memerintah bersama Tuhan Yesus di kerajaannya. Jadi melalui penderitaan atau melalui cross dan menang atas penderitaan, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jangan sebaliknya, sudah melewati penderitaan, tetapi responnya salah, sikapnya salah, bukan Tuhan yang dipermuliakan, tetapi malah sang raja kita menjadi olok-olok, dipermalukan. Maka jangan demikian. Ya, kita mesti punya tindakan sikap tentang kebenaran. Dan berikutnya, untuk melakukannya, nomor 2 adalah tidak ada agenda pribadi. Di Filipi 2 ayat 3-4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, sebagai duta, tentu ada tugas yang harus dilakukan. Sebagai orang yang mendapat mandat, tentu ada tugasnya apa saja nih. Ya. Tetapi tugas tersebut tidak untuk kepentingan sang wakil atau sang duta. Hasil dari pekerjaan itu bukan untuk sang duta ini, tetapi untuk sang raja. Maka ini penting sekali untuk kita tidak punya agenda diri sendiri atau agenda pribadi. Ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi memiliki agenda sendiri sebagai duta itu akan membuat orang menjadi bias atau melenceng dari tugasnya sebagai duta. Nah, padahal ada pekerjaan atau tugas yang harus dia fokuskan. Pada saat kita mendapatkan mandat ini, kita tidak perlu mempertanyakan atau menanyakan perintah sang raja ini ya. Tetapi kita lakukan saja. Kita sungguh-sungguh melakukannya karena kita harus melakukan seturut dengan mandat itu. Jika kita memiliki agenda sendiri, maka artinya kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Karena kita mau mendapat keuntungan. Bahkan bahayanya di sini akan menjadi mencuri kemuliaan atau mencuri keuntungan. Yang padahal harusnya kemuliaan itu adalah punyanya Tuhan. Dan kalau misalkan ini saya ilustrasikan, orang tua yang mempunyai anak, orang tua tentu punya keinginan untuk anaknya berhasil dan sukses. Tetapi di sini ada hati-hatinya. Apakah keinginan orang tua itu sejalan dengan keinginan anak? Atau kebalikannya, apakah keinginan anak itu nanti sesuai dengan keinginan orang tua? Di sini tricky-nya gitu ya. Kita juga belajar dalam parenting bersama Pastor Harold ya. Jangan sampai rencana Tuhan, mimpi Tuhan dalam anak kita itu dikacaukan oleh mimpi kita karena kita belum selesai. Ya, kita belum selesai dengan diri sendiri, kita bebankan mimpi itu kepada anak kita.
Walaupun kita bilang bahwa tujuannya baik, anakku mau biar menjadi apa, misalkan apakah ingin jadi dokter, ataupun apakah ingin jadi profesi tertentu gitu, ataupun menjadi atlet, karena orang tuanya dulu belum tercapai. Dia paksakan dengan sungguh-sungguh, dan trikinya di sini kita bisa bilang bahwa ini untuk kamu, ini untuk kebaikan kamu. Tapi padahal setelah anak itu mencapai keberhasilan, kita curi-curi sedikit kemuliaan itu, atau curi-curi sedikit kebanggaan itu. Kita pengen dapat kebanggaan itu di lingkungan kita, di komunitas kita, bahwa oh, anaknya hebat, anaknya ini. Padahal dia ingin cerita bahwa orang tuanya juga hebat nih. Nah, ini bahaya nih. Nah, di sini ada ujian tentang ketulusan. Ya, apakah orang tua punya motivasi lain? Ya, sama juga ini tadi tentang kemuliaan Tuhan. Nah, apakah motivasinya kita yang ingin dipuji atau enggak nih? Ya, kita belajar di sini bahwa kemuliaan hanya untuk Tuhan. Hati-hati, karena kalau kita punya keinginan, maka ketulusan kita akan tercemar. Dan tujuan yang Tuhan berikan akan melenceng, nggak tercapai. Nah, ini juga mungkin menjadi tanda-tanda bahwa pada saat kita melakukan sepertinya atau melakukan kehendak Tuhan ataupun melayani, tapi kemudian kita capek. Nah, pada saat kita capek, kita lelah, kita marah, menimbulkan amarah, dan kemudian terganggu kita. Karena ada agenda kita yang terganggu. So, mari kita fokus kepada agendanya Tuhan. Kita tulus saja melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, dan fokusnya bukan pada kita. Nah, di sini kita juga mengizinkan Tuhan untuk membimbing, memimpin kita, menuntun kita mencapai tujuannya, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Karena memang Tuhan bilang, umat yang kubentuk untuk memberitakan kemasyuranku. Jangan bohong pada diri sendiri, kita yang paling tahu. Apakah kita tulis pada agenda kita? Apakah kita membonceng ketenaran di sini? So, kembali kepada hal yang tadi, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Di yang depan tadi ya, jelas di sini yang berbuat baik kita, yang melakukan kita, tetapi kita melakukan karena memang kita harus melakukan perbuatan baik itu, sehingga perbuatan baik itu dilihat dan Bapa di surga yang dimuliakan. Bukan untuk kebanggaan kita, karena bukan untuk kepentingan kita. Yang ketiga, follow the agenda of the king. Ya, yang kedua tadi kita nggak punya agenda. Yang ketiga, kita harus tahu agendanya Tuhan apa. Nah, di sini kita buka di Yohanes 4 ayat 34. Tuhan Yesus yang ngajarin kita nih. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus melakukan kehendak Bapa. Kita juga dong melakukan kehendak Bapa. Banyak. Tapi kita persingkat aja. Kita kembali tadi, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Yuk, kita mulai dari perintah Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus selalu katakan, yaitu kasih. Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama manusia. Kasih pada sesama, berbuat baik. Karena berbuat baik itu kan yang paling mudah kelihatan. Kalau kita berbuat baik, ya, di sini kita tekankan bahwa artinya di sini melakukan tindakan perbuatan yang konkret. Apapun segala sesuatu yang bisa kita perbuat. Nah, mengikuti Yesus maka kita harus tahu standarnya Yesus, ya. Ini dikatakan ya. Dan siapapun
yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini sudah sangat populer ya, sangat populer. Bahkan di marketplace ayat ini dipakai betul-betul untuk memotivasi. Bahkan di training-training, bagaimana seorang karyawan dapat memberikan lebih, ataupun sales gitu ya, dapat memberikan lebih, siapapun gitu. Ditrainingin begini nih, berjalanlah 2 mil. Di sini biasa dikenal dengan namanya extra mile, ya, going extra mile. Ya, banyak yang mengutip ayat ini, yuk going extra mile. Ya. Namun berhentinya di sini aja. Mereka nggak mengenal siapa yang pertama kali mengatakan ini. Ya, yang mengatakan ini pertama kali ya Tuhan Yesus di dalam Alkitab ya, yang ditulis. Tetapi orang mengutip ayat ini enggak lengkap dengan yang sebelumnya. Misalkan kalau tentang ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan, dimintain baju, memberikan juga jubah. Nah, itu enggak diikut dikutip. Enggak apa-apa ya. Kita pakai ini ya, kita tahu bahwa ini kebenaran gitu. Bahwa standar yang dipakai Tuhan Yesus, standar yang dikenal dan dipakai di marketplace juga. Ya, mari kita melakukan yang lebih, karena berharap mendapatkan lebih melalui melakukan lebih itu ya, itulah yang diinginkan ya di dunia pun, di marketplace pun demikian. Tetapi kalau warga kerajaan tentunya sudah sangat jelas hal ini ya, melakukan ekstra. Ya. Saya ingin menutup dengan sedikit sharing gitu ya. Beberapa waktu yang lalu General Manager atasan saya cuti karena mau naik haji. Saya dipanggil, kemudian beliau jelasin bahwa mau cuti sebulan dan berdiskusi dengan chief di atasnya, perlu ada orang yang menjadi PIC atau person in charge untuk selama beliau cuti. Dan beliau katakan bahwa disetujui oleh chief bahwa Pak Han, Anda nanti yang PIC saya ya selama saya cuti sebulan. Nah, sebelum berangkat beliau memberikan beberapa catatan untuk saya lakukan dan follow up. Saya pikir saya mendapatkan mandat, dan di dalam mandat itu juga ada kewenangan-kewenangan, misalkan memberikan approval, ya, memberikan persetujuan-persetujuan terkait bisnis. Hal itu dilimpahkan kepada saya, kemudian beberapa monitoring yang harus saya lakukan, saya follow up gitu ya. Nah, di sini saya menempatkan diri saya adalah sebagai orang yang menerima mandat. Dan saya tidak menempatkan agenda saya sendiri, karena yang punya agenda adalah GM saya. Saya lakukan bagian yang harus saya lakukan sesuai yang beliau sudah pesankan, sudah jelaskan gitu ya. Nah, pada saat beliau sudah kembali, kemudian saya sempat menghadap juga ya, saya mengembalikan lagi ya yang saya diberikan mandat, saya memberikan update progres apa-apa gitu. Nah, kemudian di dalam beberapa waktu GM saya juga manggil saya ngobrol cerita-ceritaan. Terus beliau menyampaikan, Pak Han, Chief mention your name, bahwa he's happy with the performance, dan saya juga terima kasih katanya karena Anda sudah menjalankan dengan baik tugas itu. Nah, di sini yang saya maksudkan adalah glorinya di bos saya, di GM saya, bahwa GM saya nggak merasa kecewa memberikan mandat ke saya. Sementara saya setelah itu ya kembali ke pekerjaan saya. Tetapi dalam hal ini paling tidak si atasan saya tidak kecewa ataupun tidak mendapatkan kecewa karena selama dia tidak ada atau cuti, PIC-nya dapat melakukan tugas, menyelesaikan semua
Sehingga apa yang dia rencanakan, apa yang dia putuskan untuk suatu tujuan tercapai. Saya hanya melakukan bagian saya tidak punya agenda dan saya menyelesaikannya. Kemudian beliau diapresiasi oleh next superiornya, dan itu disampaikan ke saya juga bilang ya terima kasih, karena itu semua juga disupport oleh semua teman-teman. Ya, ini sekedar ilustrasi sedikit mengenai tadi, mungkin bukan untuk memuliakan bos saya gitu, enggak, tetapi bahwa saya dikasih mandat, saya melakukan, dan saya tidak menaruh agenda saya atau saya tidak menaruh kepentingan saya di situ, dan kemudian atasan saya mendapatkan respon ataupun mendapat feedback dari bosnya bahwa everything's going well, well done katanya gitu. Dan itu buat saya cukup gitu ya. So, kembali kepada 3 hal yang di atas, ya, saya ingin menutup dengan tugas kita. Tugas kita bukan saja bertumbuh, tapi juga berbuah. Dan buah apa yang harus kita hasilkan? Tidak jauh-jauh ya, kita punya acuan atau punya referensi. Buahnya adalah buah-buah roh. Di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, buah-buah inilah yang kemudian di sini kita dapat mempermuliakan Raja kita, kerajaan surga, dan kita sebagai pemegang mandat, kita memuliakan Sang Raja. Demikian sharing pagi ini, dan kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk pagi ini. Kami belajar untuk mengetahui sebagai perwakilan kerajaan surga, tugas kami mempermuliakan Sang Raja melalui kami. Kami mau belajar dan kami mau terus melakukannya Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami tidak mempermalukan Engkau, tetapi kami dapat mempermuliakan Engkau. Karena hanya Engkau yang layak dipermuliakan dan yang layak diagungkan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah dengar bersama-sama firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Hananto. Ingat, agendanya kerajaan, agendanya Tuhan yang diutamakan, bukan agenda pribadi. Kamu adalah terang dunia. Jadilah berkat bagi banyak orang. Haleluya. Puji Tuhan, sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari sama-sama kita berdoa untuk perjamuan kudus. Bapak, terima kasih. Tiba saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Roti dan anggur dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima dengan sukacita menjadi berkat dalam hidup kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri sama-sama. Kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Wow. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini, mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, egoku sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Lalu yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Sekarang sama-sama kita angkat cawan di tangan kanan kita.
Mari tangan kiri taruh di dada sebagai tanda penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari minum dengan ucapan syukur. Terima kesembuhan, terima pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Kami percaya kami semua sudah dipulihkan. Kami semua sudah diberkati lewat firman Tuhan, lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan kami percaya hidup kami akan terus bercahaya menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan, bagi Indonesia, bagi Balikpapan. Thank you Jesus. Sekarang kami mau angkat tangan untuk Indonesia. Kami speak blessing. Shalom Indonesia. Diberkatilah engkau menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang diberkati, ekonominya dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kami terus berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, para menteri, semua yang bekerja sama dengan presiden dan wakil presiden, diberikan kekompakan, kesehatian, kerjasama yang baik, supaya semua program pemerintah dapat berjalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pembangunannya terus berjalan. Semua warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke menikmati, merasakan sejahtera, menikmati, merasakan keamanan, kedamaian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujilah nama-Mu, kami percaya bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang kami juga berdoa untuk Balikpapan. Kami percaya Balikpapan juga menjadi kota yang aman, damai, kota yang layak untuk dihuni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada sejahtera di dalam kota Balikpapan, ada keamanan, kedamaian di kota ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Rahmat sebagai wali kota juga Tuhan berikan kekuatan, hikmat untuk terus bisa membangun kota ini Tuhan semakin baik lagi, semakin sejahtera lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami lepaskan shalom, damai sejahtera Tuhan turun atas kota ini. Kota ini akan terus menjadi kota yang dicari-cari. Banyak orang akan datang Tuhan, bahkan banyak investor yang akan datang untuk membangun kota ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Balikpapan oleh anugerah Tuhan terus terbangun, terjaga, terpelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami juga angkat tangan untuk pembangunan Road Gateway. Kami percaya anugerah Tuhan terus melimpah-limpah sehingga progres pembangunan terus berjalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat akan menyertai pembangunan Road Gateway ini Tuhan. Mulai dari jemaat-Mu yang bersemangat untuk terus membangun rumah Tuhan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya punya semangat yang sama. Membangun rumah rohani, Road Gateway di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya ketika kami memulai mujizat Tuhan, tanda-tanda ajaib terus menyertai apa yang kami lakukan. Sebab tangan Tuhan ada atas Road Gateway untuk terus mencurahkan berkat Tuhan, baik dari jemaat Tuhan maupun dari seberang lautan Tuhan. Kami percaya berkat itu pasti mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga percaya tangan Tuhan juga ada di bawah tanah Road Gateway, menopang sehingga tanah itu kuat, tidak ada pergeseran apapun Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Road Gateway akan terbangun oleh anugerah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari sama-sama kita angkat handphone kita. Kami angkat handphone kami karena kami akan memberikan persembahan secara online lewat QR Code yang akan tampil di layar TV kami. Kami percaya persembahan kami adalah benih yang subur. Kami tabur, kerajaan-Mu diperluas. Kami memberi bukan supaya kami diberkati saja, tapi karena kami sudah diberkati Tuhan. Yang menabur pasti menuai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang
Mari kita sama-sama angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias semua berkat yang datang untuk saudara. Sebab kehendak Tuhan, engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Sekarang kita sama-sama kepalkan dua tangan kita. Mari ucapkan dengan iman, dengan berani, percaya. 3 kali bersama-sama. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, saya percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Mari para imam, para suami tumbang tangan untuk istri dan anak-anakmu. Terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Bahkan Ia menghadapkan wajahnya kepada, memberikan damai sejahtera, sukacita, bahkan berlimpah-limpah dalam pengharapan, mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat Tuhan ini. Haleluya! Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kau baik Tuhan. Kau berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin saudara. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Come on. Teramat baik. Sama-sama katakan, come on. Di hadapan Woo. Oh, di hati kami Tuhan, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik. Di mana saudara? Woo! Engkau baik, teramat baik. Oh, engkau baik, teramat baik. Oh, engkau baik, engkau baik. Amin. Woo! Oh. Ayo, angkat jempolnya. Engkau baik. Come on. Teramat baik. Yesus baik.